Airport apa nama ini? San Francisco International Airport. San Francisco. Ini di airport San Francisco. Kita baru tiba di airport San Francisco. Kamu mau yang mana? Tadi mau yang gitu terus. Tanggung jawab masing-masing. Ini rombongan kita yang di San Francisco ini baru ngambil barang-barang. Jalan-jalan di San Francisco karena waktunya juga terbatas ya. Jadi kita sekarang akan jalan-jalan dulu. Kita akan jalan-jalan dulu di Fisherman Wharf ya. Di sana banyak kalau mau beli souvenir, mau beli coklat. Kalau tahu coklat Ghirardelli ya, itu tempatnya di sana. Supaya besok nggak telat tahun, bukan kayak di luar negeri kalau kata orang-orang, kayak di Hong Kong ya. San Francisco populasi Chinese populasinya itu paling besar di luar di luar China ya. Jadi 1/3 dari total populasi dari 800.000 orang itu adalah Chinese ya. Jadi justru orang Caucasian-nya, orang kulit putihnya itu justru minoritas. Jadi kalau tinggal di San Francisco, kalau bisa berbahasa Mandarin atau berbahasa Cantonese itu even nggak bisa bahasa Inggris bisa survive ya. Atau satu lagi kalau bisa bahasa Spanish, kalau tinggal di Spanish community, di Mexican community gitu, itu juga nggak perlu berbahasa Inggris, mereka juga bisa survive ya. Terus untuk tinggal di San Francisco juga karena orang asingnya terlalu banyak, jadi orang kulit putihnya atau Caucasian-nya juga lebih toleransi dalam bahasanya. Jadi kalau misalnya salah sedikit mereka asal ngerti, you know I know lah. Oke, kita San Francisco itu ya. Nah, yang jembatan, nah ini adalah teluknya San Francisco. Jadi di seberang itu adalah Oakland ya. Oakland, di belakang San Mateo Bridge. Nah, ini adalah stadium tempat mainnya 49 tahun 1849. Jadi 1849 ya. Jadi San Francisco sebetulnya sudah mulai ditemukan tahun 1770 oleh misionari dari Spanyol. Tapi kemudian mulai berkembang dengan pesat tahun 1849 ya, makanya tim footballnya disebut 49ers. 1849 itu ditemukan emas di San Francisco. Seperti di tempat-tempat lain, seperti di Afrika, di tempat lain, begitu kedengaran emas, langsung semua orang berbondong-bondong untuk datang ya. Jadi penduduk kota San Francisco tadinya cuma 2.000-an orang dalam satu ya. Makanya di daerah tengah, biasanya di daerah Montana, daerah Boise ya, Idaho, itu Chinese community-nya cukup besar juga ya. Nah, kita udah masuk ke San Francisco. Ini daerah industrial. Karena San Francisco itu padat sekali, luasnya cuma 49 square miles. Jadi tanahnya tuh sangat terbatas ya. Jadi rumah-rumahnya juga mepet-mepet gitu ya. Rumah-rumahnya juga kecil-kecil ya. Nah,
living cost di San Francisco untuk biaya hidup termasuk salah satu yang paling tinggi di Amerika. Karena living costnya tinggi, jadi upah minimum rata-ratanya juga sedikit lebih tinggi dibandingin negara bagian yang lain, dibandingin kota lain. Kayak misalnya San Francisco dan Los Angeles itu kan satu negara bagian ya, satu California. Upah minimum rata-rata di San Francisco itu 8,82, sedangkan di Los Angeles masih $6. Jadi dari situ aja kita bisa tahu bahwa living cost di San Francisco cukup tinggi ya. San Francisco juga kotanya kecil kok, kayaknya lihat freeway-nya kok sedikit banget ya, sedangkan di Los Angeles tuh kata teman saya bisa tumpuk 5 ya. Karena San Francisco itu rawan gempa ya, jadi kita pernah punya gempa 2 kali ya sejarah San Francisco. 2 kali yang terbesar. Yang pertama tahun 1906 itu 8,7 skala Richter. Jadi gempa itu terjadi tanggal 18 April 1906 ya, terjadinya jam 4 pagi. Sebetulnya setelah banyak daerah yang nggak terlalu parah ya, jadi banyak yang oke-oke aja. Tapi gempa itu menghancurkan saluran gas dan saluran air di bawah tanah ya, jadi karena rusak. Karena itu pagi banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang masih tidur, jadi nggak tahu ada gempa. Pagi-pagi ibu-ibunya nyiapin makanan, nyiapin untuk breakfast. Pagi-pagi nyalahin kompornya kompor gas meledak ya. Jadi banyak sekali bagian ledakan-ledakan di hampir di seluruh kota San Francisco. Karena ledakan-ledakan itu pemadam kebakaran San Francisco berusaha untuk memadamkan api, tapi karena saluran air juga rusak, jadi nggak bisa dipadamkan selama 3 hari 3 malam ya. Jadi San Francisco tuh kayak lautan api tahun 1906 ya. Jadi kemarin ini kita bulan April tanggal 18 kita baru kayak merayakan 100 tahun ya, 100 tahun dari 1906. Jadi pas hari itu banyak sekali restoran-restoran yang survive jadi yang perusahaan yang masih gedung tinggi tahun 1970-an ya. Sebelum itu karena San Francisco rawan gempa, belum ada gedung-gedung tinggi ya. Jadi gedung-gedung tinggi mulai dibangun 1970-an. Ya, di depan di sebelah kanan kita bisa lihat ya UCSF. UCSF itu adalah University California of San Francisco. UCSF kerjasama dengan Stanford University. Mereka bagus sekali untuk medical schoolnya ya. Jadi kalau bapak ibu ada rencana untuk mengirim anaknya jadi dokter, ini tempatnya UCSF. Salah satu medical school yang terbaik di Amerika. Nah di sebelah kanan jembatan yang panjang ya, yang warnanya abu-abu, itu adalah Bay Bridge. Bay Bridge itu dibangun double decker ya, jadi atas bawah. Jadi yang bagian bawah itu menuju ke Oakland, yang atas menuju balik ke San Francisco. Gempa kedua itu tahun 1989 ya. Jadi 16 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, waktu gempa ada satu blok dari Bay Bridge yang runtuh ya. Jadi sekarang kota San Francisco, City of San ya. Jadi ada University California of San Francisco. Rencananya seluruh sekarang mereka ada rumah sakit ya. Rumah sakit UCSF itu sekarang letaknya di daerah Richmond. Sekarang rencananya beberapa tahun lagi akan dipindahkan semuanya akan di sini. Jadi sekarang pembangunannya tahun lalu belum kelihatan, tapi sekarang udah mulai pesat sekali. Dan daerah sini dulunya daerah rawan ya. Tapi mayor yang baru, Mayor Gavin Newsom mau memperbaiki kota San Francisco.
Jadi banyak sekali orang-orang yang nggak punya rumah, homeless ya, yang dulu tinggal di sini, mereka dipindahin ke rumah project ya, ke rumah project, dan mereka biasanya dikasih makanan, dilatih untuk belajar komputer. Jadi banyak orang di San Francisco yang volunteer, yang mereka bisa komputer untuk ngajarin komputer supaya mereka bisa dipersiapkan untuk kerja. Nah, di depan ini adalah SBC Park ya. Sekarang namanya SBC Park. Dulu namanya Park Bell Park. Park Bell Park itu Pacific Bell, nama perusahaan telepon. Dia beli, ini adalah baseball stadium, rumahnya Giant, grup baseballnya San Francisco. Ini depan adalah Willie Mays, salah satu legend yang di San Francisco. SBC Park ini salah satu yang terbaik ya, baseball, lapangan baseball yang terbaik di Amerika. San Francisco. Nah, ini kita bisa lihat Bay Bridge ya dari dekat. Kelihatan kan ya, atas bawah, yang atas ke San Francisco, yang bawah bawah itu ke arah Oakland. Oakland itu sebelahnya Berkeley. Berkeley itu juga salah satu UC ya, salah satu University of California. Jadi UC itu ada banyak ya, ada UC adalah pelabuhan. Nah, pelabuhan ini masih dipakai ya sih. Di depan sebelah kanan gedung yang warnanya putih, yang ada clock tower, yang ada clock tower, jam, menara jam. Maklum, Inggris belum lancar, Indonesia udah lupa. Yang ada clock towernya ini adalah Ferry Building ya. Ferry Building ini pusatnya kalau Bapak Ibu sempat ada kesempatan untuk datang lagi ke San Francisco, terus mau jalan-jalan ke Sausalito atau ke Tiburon, ini bisa naik ferry dari Ferry Building ini, beli tiketnya di Ferry Building ya, di depan yang ada clock tower. Terus setiap New Year's Eve, setiap malam tahun baru, ini patung. Di San Francisco terkenal juga dengan sekolah desain ya. Jadi banyak murid-muridnya yang bikin art, kemudian dipajang di seluruh kota San Francisco ya. Nah, di setiap tahun, setiap New Year's Eve itu kita ada pertunjukan kembang api. Jadi banyak petani-petani yang dari sekitar San Francisco itu membawa hasil panennya ke farmers market ini untuk dijual ya. Kebanyakan mereka punya produk itu fresh sekali, dan mereka biasanya organic food. Organik itu maksudnya tanpa pestisida ya, jadi tanpa bahan pengawet, tanpa obat-obatan ya. Nah, itu yang pada mau naik ferry itu. Oke, di depan sebelah kiri ini adalah rumahnya Levi's Plaza. Levi's itu adalah San Francisco owned company ya. Jadi pusatnya di San Francisco. Nah, ini yang brick building, yang batu bata. Ini rumahnya Levi's Plaza. Belakangnya Levi's Plaza, mungkin agak silo jadi nggak kelihatan. Gedung ini ada ya, yang gedungnya seperti kayak kerucut. Ini adalah Trans America Building. Setelah gempa tahun 89, mereka tiba-tiba kumpul aja, rame-rame di situ kumpul aja. Beratnya si Lion yang di San Francisco itu bisa mencapai 400 pound ya, 200 kilo. Dan mereka dilindungi oleh pemerintah San Francisco, kota San Francisco. Nah, kita akan turun. Saya minta Bapak Ibu stay sama saya dulu ya. Saya akan tunjukin untuk lihat si lionnya.
Kemudian kita akan lihat Pulau Alcatraz, ya, Pulau Alcatraz dari paling dekat lihat di Pier 39. Jadi pertama Sea Lion saya akan tunjukin. Jadi sebelum acara bebas saya minta Bapak Ibu stay sama saya, terutama yang bawa anak-anak juga tolong dijaga ya, karena rame sekali. San Francisco lagi kedatangan tamu 42.000 orang datang ke San Francisco untuk menghadiri convention di Oracle. Makanya kita harus stay di airport ya. Jadi pertama kita akan lihat Sea Lion. Kemudian dari situ kita akan lihat dari dekat Pulau Alcatraz. Nah setelah itu kita akan acara bebas. Kita kumpul lagi jam 6 ya. Kita akan kumpul lagi jam 6. Di dalam Pier 39 ini bisa belanja coklat Ghirardelli, bisa beli souvenir. Kemudian kita kumpul lagi di Hard Rock Cafe ya. Hard Rock Cafe, depannya Hard Rock Cafe jam 6 ya. Tolong diperhatikan. Soalnya San Francisco itu kotanya kecil dan busnya nggak bisa parkir. Jadi kalau busnya sampai harus diusir, harus muter lagi, itu bakal makan waktu 20 menit sampai 30 menit. Jadi mohon kerjasamanya. Ada penjara tuh deh. Kayak di Cakabang kan. Ini anjing laut. You know Broadway is? He's the one that's always drinking and smoking. Yeah. Or you ready to do something else? Let's go find something. Nggak bisa, matahari. Kelihatan mah. Buang lagi itu makan. Om, salam om. Depan om. Ya udah. Penjara Pulau Alcatraz ini. Ini toko pernak-pernik di San Francisco. Thank you. You ready? Three. I don't know what I can do. Dan, give me one stop. Shake up.
In your most macho fashion, go. And in your best and Ini di San Francisco. Di belakang kelihatan Pulau Alcatraz untuk narapidana yang dipenjara. Itu benar makin. Mami udah nih, Mam. Nanti gua kasih penghargaan, gua kan bukan owner. Mau pakai Ini masuk ke toko coklat yang jual-jual coklat. Ini di San Francisco. Pada sore hari ya sekitar jam setengah 6 waktu Francisco. Ini toko coklat, tokonya jual coklat ini komplit sekali. kunci ulo boleh dibantu. Ya. Woi. Ada khusus untuk menyambungkan jalan itu ya. Nah di depan kalau kita lihat jalannya ada yang bergaris-garis ya. Itu adalah rutenya cable car. Karena di San Francisco itu jalannya naik turun.
ya, jalannya naik turun. Jadi waktu tahun awal 1900-an, alat transportasi utama di San Francisco adalah kereta kuda, ya. Jadi biasanya untuk ngangkut barang mereka pakai kereta, terus yang ditarik dengan kuda. Nah, karena San Francisco tuh jalannya curam, ya, naik turun. Jadi suatu hari ada kecelakaan. Jadi muatannya terlalu berat, kudanya nggak bisa narik. Jadi akhirnya kudanya ketarik muatannya gitu. Jadi kudanya mati. Jadi dari situ Joseph O'Farrell yang desain cable car ini, dia imigran dari Irlandia, ya. Dia punya ide untuk bikin cable car. Nah, kalau kita lihat cable car, mungkin Bapak Ibu tanya, loh, Kak, cable car itu kan ditarik oleh kabel. Kabelnya di mana? Nah, kabelnya itu diplant di bawah tanah, ya. Jadi selama cable car itu beroperasi, biasanya dari pagi sampai midnight, jadi kabelnya jalan terus, ya, jalan terus. Kemudian kalau cable car-nya mau jalan, dia akan mencapit di bawah, akan dicapit jadi bisa kena kabelnya, biar bisa ketarik gitu, ya. Dan kalau mau stop atau lampu merah, biasanya dia lepas dan ada remnya supaya bisa berhenti. Cable car ini, nah itu kita bisa lihat tuh yang lagi jalan. Cable car ini salah satu landmark San Francisco, satu-satunya landmark yang bisa dinaiki, ya. Konsepnya hampir sama dengan cable car yang di Singapura, cuma yang ini di bawah tanah aja. Nah itu, ya, lagi turun. Building ini juga landmarknya San Francisco, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya postcard, ya, postcard itu misalnya kayak Seattle punya Space Needle, ya, bangunan pencakar langitnya terkenal dengan Space Needle. Kalau San Francisco terkenal dengan Transamerica Building. Jadi kalau cuma lihat postcard gitu, bisa dikenali San Francisco dengan Transamerica Building. Nah, kita udah masuk ke daerah North Beach, ya. Kenapa dinamain North Beach? Loh, pantainya di mana? Nah, dulu zaman dulu, baru belajar kemarin. Istilah Indonesia banyak banget, ya. Oke, zaman dulunya Washington Square itu adalah pantai. Jadi daerah sini ini adalah pantai zaman dulunya, ya. Kemudian setelah 1906 earthquake, karena banyak puing-puing yang bekas bangunan, ya. Jadi daerah ini ditimbun, ya. Ini adalah landfill, ya, ditimbun oleh puing-puing yang bekas dari 1906 earthquake. Nah, di depan kita bisa tahu kita di daerah North Beach itu dari tiang-tiang listrik. Sebelah kanan kiri, ya, itu ada bendera Itali yang merah putih sama hijau putih merah, ya. Sebelah kanan dan kiri itu, nah dari situ kita bisa tahu bahwa kita tuh ada di North Beach. Nah, di sebelah North Beach adalah Chinatown. Seperti di kota-kota lain di Amerika, kalau Bapak Ibu sempat ke New York, ya, selalu Little Italy sama Chinatown tuh selalu sebelah-sebelahan. Ya, ini adalah jalan utama di Chinatown untuk lokal, ya. Kita biasanya ada turis area, ada local area. Nah, ini biasanya orang lokal, orang-orang San Francisco tuh belanjanya di sini. Lebih murah, betul. Dibandingin turis. Of course, kalau daerah turis, ya, satu blok di bawah Grand Street, itu sepanjang Grand Street itu untuk turis area. Souvenirnya biasanya lebih bagus-bagus, dan kalau di sini tuh biasanya kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi jarang sekali dijual souvenir di daerah sini. Kebanyakan toko sayur, toko buah, terus baju-baju
dan peralatan rumah tangga. Juga kalau untuk bahan makanan di sini lumayan ini ya, lumayan murah ya, karena petani-petaninya biasanya dilindungi oleh pemerintah. Jadi mereka juga nggak bisa menentukan harga seenak mereka. Nah, ini pasarnya. Juga kalau mau makanan to go di sini murah sekali. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang ya, kalau males masak, beli di Chinatown daripada masak mungkin lebih murah beli. Karena kalau misalnya kita beli kayak one item over rice ya, jadi misalnya sayur pakai nasi itu harganya sekitar $3 $3.50 dan itu bisa berkali. Kalau buat saya mungkin bisa 3 kali makan. Ngirit banget jadinya. Itu ini mah bawaan orok om. Jadi kalau misalnya mau beli one item gitu ya, itu nasinya banyak banget, itu cuma $3. Jadi kalau sebetulnya kalau kita mau ngirit itu sebetulnya bisa ya, cuman tergantung preference-nya maunya gimana. Mau ngirit nggak usah makan dong, ngirit. Nasi dikit, sayurnya banyak. Gitu. Orang susah ya. Padang ya, pakai nasi cuma pakai kuahnya doang. Kuahnya doang, bayar nasi doang bayarnya. Bener juga. Bilang sama abangnya, bang kuahnya kurang bang gitu ya. Kalau dihitung ya nasinya doang, habis nggak dimakan dagingnya, kuahnya doang. Kayak beli es ya. Biasa kalau beli es di Indonesia, ini esnya dikit banget. Terus udah ditambahin esnya, aduh kayaknya kurang manis nih. Tambah gula lagi. Tambah kan? gula. Tambah terus ya. Public transportation di San Francisco cukup reliable, biasanya, dan cukup affordable juga. Jadi kalau bulanan, kalau tinggal di sini kita bisa namanya fast pass ya, itu $45, itu bisa naik semua public transportation di San Francisco. Even yang MRT atau BART, kita bilangnya BART, itu seperti MRT atau MTR ya, cuman jauh lebih besar dan lebih panjang. Itu cuma $45 ya. Jadi biasanya kalau tinggal di San Francisco, terutama kalau itu biasanya kita jarang sekali yang punya mobil ya, jarang banget punya mobil. Lain sekali dengan di Los Angeles. Kalau di Los Angeles, kalau nggak punya mobil tuh kayak nggak punya kaki ya, kemana-mana nggak bisa, karena public transportation mereka itu biasanya jarang, dan biasanya dari satu tempat ke tempat lain tuh makan waktu ya, karena macet, jadi bisa tua di jalan. Kalau di San Francisco biasanya jarang pakai mobil, karena satu, parkir tuh mahal sekali di sini, cari parkir juga susah. Parkir yang meteran, itu yang di pinggir-pinggir jalan ini yang meteran, itu satu quarter 25 sen tuh cuman bisa 6 menit. Jadi kalau 1 jam itu $2,5 ya, jadi mahal banget itu, padahal yang pakai meteran ya. Kalau pakai public parking itu 1 jam bisa $3-5 ya, 1 jam. Gunting rambut juga mahal ya Baby ya? Kalau gunting rambut enggak, kalau yang di sini ini bisa ada juga yang $8 atau $6 sekali gunting, cuman nggak dijamin. Resiko tanggung sendiri. Kadang-kadang bisa pendek sebelah soalnya. Biasanya sih kalau gunting rambut laki-laki sih biasanya oke ya mereka. Cuman kadang-kadang kalau yang cewek agak-agak susah. Nah di depan
Ini tunnel karena jalan San Francisco kan berbukit-bukit ya. Jadi di atasnya ini jalan. Kenapa ada pertanyaan? Nah di depan kita udah deket Union Square. San Francisco kotanya kecil ya, jadi kemana-mana sebetulnya deket. Cuma kadang-kadang suka crowded ya, jadi suka macet sedikit. Tapi ada rusak ya karena gempa bumi. Nah terus direnovasi. Dan City Hall San Francisco ini sekarang satu-satunya City Hall yang boleh dibilang floating City Hall, karena fondasinya dipotong, kemudian dimasukin timah, seperti timah ya. Jadi katanya timah itu bisa meredam gempa bumi. Jadi kalau gempa bumi 8 skala Richter, City Hall San Francisco akan tetap tegak berdiri ya. Renovasinya memakan biaya 293 million ya. Nah itu kalau tengok sebelah kiri, Bay Bridge udah dinyalain lampu. Nggak bisa karena kita nyampe jam 8, jadi cuma di San Francisco kita nginep di Hotel Crown Plaza. Besok hari kelima kita akan berangkat menuju Las Vegas, San Francisco ke Las Vegas. Pokoknya yang udah million masih bisa, pokoknya $1 million. Kalau saya bilang $1 million berarti 9 miliar rupiah. Ya, tapi kalau udah billion, bingung juga lah, jangan hitung dah, nggak ada duitnya jangan. Kalau ada duit di depan mata saya bisa hitung. Pokoknya ya gitulah, ada nolnya banyak pokoknya. Dihayalin aja, saya juga bingung kalau ada. Ini adalah kota San Francisco. Nah, ya hitung. Dalam perjalanan. Iya, Gordon Getty ya, itu orang kaya di sini ya, tinggal di sini. Dia berteman dekat dengan wali kota New York, wali kota San Francisco, Gavin Newsom. Gavin Newsom juga orang kaya nih. Dia berdua, bapaknya juga berteman, terus anaknya juga berteman, pokoknya sekeluarga berteman ya, usaha sama-sama ya. Wali kota sekarang juga orang kaya ya, miliuner lah ya. Banyak propertinya, banyak perusahaannya di kota ya. Ya memang lagi tren juga sekarang orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang boleh dibilang orang-orang wealthy ya, yang kaya-kaya menjadi pejabat pemerintahan ya. Sama mungkin Indonesia juga begitu ya. Supaya iya benar kayak kata Arnold ya, kalau kata Arnold Schwarzenegger, jangan pernah mencurigakan saya korupsi, karena gaji saya sebagai gubernur itu nggak 1/10 dari penghasilan saya sebagai aktor. Memang jauh ya. Arnold cuma dapat 175.000 per tahun. Itu urutan ketiga se-Amerika ya, di antara gubernur-gubernur. Ya, urutan pertamanya ada yang tahu gubernur mana yang gajinya paling gede? Kita hitungnya per tahun ya. Biasa orang bilang gajinya berapa? Mereka ada yang suka sebut annual, jadi penghasilan setahunnya gitu ya. Paling pertama gubernur New York 179 juta. 179 juta. Kedua gubernur Michigan, yang ketiga gubernur California 175.000 ya. Per tahun dibagi aja 12, berarti ya sekitar berapa tuh? Ya banyak juga dah. Belum makan susah itu. Banyak. Ya, itu kalau kita bicara mahal-mahal ya tadi. Dan juga kalau mau bilang rental termahal di Amerika, ya ini rental penyewaan kamar atau rumah ya. Di sini ya seperti apartemen atau townhouse atau kamar-kamar. Di sini terkenal sebagai yang keempat termahal di Amerika. Ya, yang pertamanya di New York,
kedua Boston, ketiga Honolulu, dan yang keempat di San Francisco. Ya. Tingkat keamanan, aduh itu relatif ya, namanya aman ya. Saya paling trauma kalau bilang aman atau nggak aman ya. Saya pernah, baru sih nggak lama ya, baru bulan lalu. Ya relatif aman sekali, aman. Tapi saya lupa bilang jangan hati-hati. Ya. Saya lupa bilang gitu. Nggak lama kejadian hari itu juga. Ya, jadi saya nggak mau bilang aman ya, relatif. Ya kalau masalah aman ya, di mana-mana. Karena objek khususnya yang Bapak Ibu ada dikunjungi hari ini atau selamat tur, banyak kan memang tempat-tempat yang memang kita sudah pilih. Ya relatif keamanannya boleh dibilang mendekati 90% lah ya. Jadi tidak terlalu serap. Rumah penduduknya warna-warni, susah dicari. Apalagi kadang-kadang ada warna pastel, ada rumah warna hitam ya. Itu agak sulit dicari di kota-kota lagi. Itulah salah satu ciri khas kota San Francisco ya. Setelah itu kalau kita lihat keadaan dingin dan berkabut ya, kemarin berkabut sampai kurang lebih jam 1. Tapi hari ini nggak terlalu parah, masih tipis sekali ya, kita bisa dengan leluasa mengunjungi seluruh poin-poin yang sesuai dengan daftar acara. Ada yang mau tanya sampai sini lagi? Nah itu yang saya bilang jembatan Oakland Bay Bridge. Ini jembatan lebih panjang lagi daripada Golden Gate. Ya, tapi warnanya ya, karena warnanya hampir jembatan di Amerika ribuan jembatan warnanya sama kayak gini. Ya warnanya abu-abu silver ya. Jembatan menghubungkan San Francisco dengan kota Oakland yang mana tahun 1989 gempa bumi di San Francisco. Bagian Oakland side yang mendekat dengan kota Oakland itu runtuh. Ya. Nanti saya nggak tahu kalau pada waktu yang kita bisa lewat lihat secara dekat keadaan jembatannya ya. Yang penggunaannya bersamaan kurang lebih tahun 36 dan tahun 37 dengan Golden Gate tahun 37 dan tahun 1936. Bisa menampung 260.000 pengendara kendaraan bermotor lalu lalang setiap harinya. Di bagian sebelah kanan, kalau kita perhatikan ini banyak tanah kosong dan banyak bangunan. Ini akan dijadikan daerah baru ekspansi untuk kota San Francisco ya, setelah hampir bertahun-tahun ya San Francisco tidak punya areal baru biasanya. Cuma menggunakan daerah yang sama. Sekarang mereka City Council atau Dewan Kota sudah mulai menyetujui. Dulu sini semuanya gudang sebelah kanannya, gudang rapat semua ya. Setelah itu tahun kurang lebih 2-3 tahun lalu ya, 2003 kalau saya nggak salah ya, mulai ada project Mission Bay Project kita sebut ya, di mana akan dalam periode 10 tahun ke depan akan dibuat semua satu daerah baru. Tahap perkantoran, pertokoan ya, dengan pelopor awalnya adalah University California of San Francisco ya, UCSF, yang bangunannya di tengah, sudah berdiri di tengah sebelah kanannya. Setelah itu nanti seterusnya ke sana ya. Dan juga ada rumah-rumah mengapung kalau dilihat sebelah kanan, ada ciri khas kota di sini ya. Tapi nanti lebih banyak lagi di bagian Sausalito yang kurang lebih 10 menit ya, nyebrang kota San Francisco dari melalui Golden Gate, jembatan Golden. Permainan kayak main kasti ya, main apa sih, kasti ya kalau nggak salah ya. Kasti apa galas ini, kasti kayaknya. Itu menarik. Kita udah mulai masuki kotanya ya. Nggak lama lagi, kurang lebih 5 menit kita bisa tiba di restoran. Terus saya mesti bangunin dulu ya orang restorannya. Efektif ya rutenya. Jalan, habis makan jalan. Pakai jaket kan ya, yang
Chinatown-nya San Francisco. Yang ini 10 ya, ini 9. Ya, duduk. Nah, ini sarapan pagi Yamcha di San Francisco. Ini adalah jalan-jalan di Chinatown di Francisco. Saya mau datang kan, pengen. Jalannya masih ada. Sama semuanya itu ada. Dan di timur masuk melalui satu kepulauan namanya Ellis Island, dekat patung Liberty, itu Amerika Timur ya, East Coast. Setelah itu jadi kedua pulau ini yaitu kantor seperti kantor imigrasi yang mereka dites secara geografisnya, bahasa, histori, sejarah ya. Bila mana tes lulus masuk welcome to America, masuk yang untuk bagian barat masuk melalui kota San Francisco, sedangkan dari Amerika bagian timur, bagian East Coast, masuk nyebrang Ellis Island, masuk ke kota New York. Jadi kedua kota ini populasi orang Chinese-nya itu banyak. Ya. Dan kalau kita bicara Asia, populasi orang Asia di San Francisco 40%. 40% itu termasuk Filipina, Vietnam, Chinese, Japanese, Korea, ya, dan lain-lain. Dan di samping itu juga imigran dari Eropa. Ya, kalau bicara populasi kembali ke tahun 1846 ya, ini saya mulai dari 1846. Tercatat hanya 598 orang yang tinggal di kota ini. Dari segitu, dari 500-an itu hanya 89 orang California yang lahir besar di California ke tahun 1846. Tapi tidak halnya 1850 itu berkali-kali lipat ya, sampai mencapai 25.000 pada tahun 1850. Kenapa? Wah, udah ada yang tahu nih, saya punya asisten local guide. Ada penemuan emas, ya, penambangan emas terbesar pada saat 1848. Ditemukan ladang emas terbesar di daerah Sutter Mills. Sutter Mills itu kurang lebih 1 jam 45 menit sampai 2 jam dari kota San Francisco. Ya, ditemukan seorang carpenter, tukang kayu yang bekerja di ranch atau yang dimiliki oleh John Sutter, namanya Sutter Mills, menemukan kandungan emas di situ. Dan sejak mulai itu 1849 semua orang berbondong-bondong dari seluruh Amerika, dari seluruh pelosok datang untuk mencari emas. Era itu, zaman itu disebut era Gold Rush. Ya, mulai itu orang banyak 25.000. Terus sampai tahun 1900 sudah mencapai 300.000 orang. Ya, awal-awal 1900. Tapi drop lagi setelah ada gempa bumi 1906, turun lagi ya, jadi naik turun. Sekarang berdasarkan sensus tahun 2000 ya, itu 810.000 orang, kurang dari 1 juta. Tapi bila mana pada siang hari populasinya hampir double di bagian
west side atau bagian barat dari jembatannya, di mana jembatan ini kalau terlihat ada 2 lantai ya. Bila mana kita keluar kota San Francisco, kita melewati atau melalui bagian bawahnya, tapi kalau arah sebaliknya dari kota Oakland masuk ke kota San Francisco, kita menggunakan bagian atas. Ya, sekarang jembatan ini sedang direnovasi ya, bagian sininya sebagian, sedangkan bagian east side atau bagian Oakland side, bagian arah kehidupan sana di 2 bagian ini itu secara keseluruhan diganti, dibongkar, akan didemolish, akan dihancurin, bagian namanya diganti jembatan barunya yang rencana tahun 2013 sudah selesai. Ya, Oakland Bay Bridge ini pembangunannya selesai tahun 1936 dan langsung dipakai untuk kendaraan bermotor untuk bagian atasnya. Bagian bawah sampai tahun 1960 digunakan untuk kereta api. Ya, tapi setelah tahun 60 dibikin 2 arah untuk kendaraan bermotor saja. Ya, jembatan ini, ya kalau kita layangkan pandangan ke sebelah kiri, ada satu pulau. Tengah-tengah ada mercusuarnya kelihatan. Ada yang kenal Al Capone, Alcatraz ya, Alcatraz ya. Itulah kepulauan Alcatraz, di mana digunakan sebagai penjara federal pada tahun 1933 sampai tahun 1963 tutup ya karena dibilang tidak terlalu manusiawi ya. Jembatan itu, kepulauan itu, penjara itu cukup dingin sekali ya, dan semua orang banyak yang mau kabur dari situ ya. Hampir lebih dari 100 narapidana di situ mencoba untuk kabur ya. Mungkin kita pernah nonton film Escape from Alcatraz ya. Pelan-pelan itu tembok dikerok pakai apa? Pakai kawat ya, ada ya. Dikerok-kerok pelan-pelan 2 tahun baru jebol. Hebat ya, tekun, pelan-pelan kabur. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ada yang udah nyebrang tuh dari pulau itu sampai ke pulau sebelah di depan, yang satu lagi namanya Point Richmond. Udah selamat, udah tenang. Udah pas mau nyampe, udah ditungguin di ujung. Ya. Ada juga yang udah mau nyampe, nggak kuat, kedinginan, kecapean. Nah, jadi nggak ada yang selamat. Tapi ada 2 orang misterius ya, Elgin Brothers ya, yang sampai sekarang nggak tahu kemana. Biasanya kalau kabur, ketangkep atau mati ketahuan ya, langsung dicari, langsung ketemu. Ini ada 2 orang yang kata orang ada banyak versi. Ada hidup udah ganti nama, udah ganti identitas, hidup tenang di kampung di negara bagian Texas ya. Ada juga yang bilang udah mati ya. Tapi itu ada 2 orang misterius belum ketahuan sampai sekarang ya. Dan di kejauhan ada jembatan Golden Gate Bridge ya, yang tadi saya bilang monument to death ya, tugu kematian, dan juga sarana bunuh diri terkenal di dunia. Di samping jembatan terindah juga di dunia. Kenapa? Nanti tunggu tanggal mainnya waktu kita di sana ya. Sekarang kita masih di Bay Bridge. Kita sengaja berhenti sampai sini, pulau sini, untuk foto dengan latar belakang downtown dan keseluruhannya. Nanti kita kembali lagi ya. Ini tambahan ya. Habis tadi udah capek naik jalan-jalan, jadi saya tambahin ya, poinnya. Kita bisa foto dari depan, dari bagian ini yang disebut Treasure Island. Dahulu sampai tahun 92 bagian Treasure Island ini, pulau ini pulau kecil sekali, digunakan sebagai perkampungan militer ya. Kalau di Indonesia mungkin apa ya, seperti ada barak-barak untuk angkatan laut ya, namanya Treasure Island. Tapi karena ada pengurangan budget anggaran militer untuk angkatan laut, semua angkatan darat, angkatan udara, banyak pos-pos pangkalan militer mereka tutup. Nah, salah satunya adalah ini Treasure Island. Nah, yang tadi saya bilang ada Angel Island ya, pulau di sebenarnya Angel Island yang besar nih sebelah kiri ya. Ini Alcatraz, nah itu Angel Island yang besar yang warna agak coklat-coklatan sebelah kiri. Ini sebelah ini.
maksudnya sekarang sebelah kiri, sebelah kiri ya, setelah ke atas, baru yang itu apa namanya, Angel Island ya. Nah sedangkan Auckland Bay Bridge bagian east side atau bagian timurnya itu sebelah kanan ya. Tadi sambungan yang tadi kalau kita jalan terus nyambungnya itu. Nah itu ada dibangun baru lagi ya. Itu untuk mengantisipasi adanya gempa bumi besar. Padahal jembatannya masih cakep sih yang soal itu, tapi memang karena kurang layak untuk menahan gempa akan dibangun yang baru, rencana tahun 2013 selesai dengan biaya 6,2 billion dolar. Nggak usah dihitung berapa. Ini Treasure Island dulu pangkalan militer lah ya, seperti barak-barak apa angkatan laut ya. Sekarang udah go public, banyak perkantoran, ada juga apartemen. Kita akan berhenti foto sejenak. Saya lihat lumayan, bukan lumayan indah, nah ya. Bagi yang tidak indah boleh kembali ke press. Oke, baik, silakan. Mana? Dari sana, Papa dari sana ngambilnya. Bukannya ke sana. Kok ke sana ini jembatannya dong. San Francisco ya. Topinya itu diangkat dikit. Oh, jauh, itu jauh banget. Itu nggak kelihatan kali. Batu lama. Ada boxnya tuh Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tetap. Satu, dua, tiga. Ini emang ngeliatin gedung. Ini awas ya. Jadiin video bagus loh ya. Naik sampai naik bis. Sampai naik bis. Iya, sambil dia ngomong kan enak. Kita masa cerita lagi. Habisin film sayang dikit lagi. Ini kan bisa ada suaranya kan? Dia omongin toh. Sekarang saya berada di Di mana? Kapal Station, Asia Island. Tuh, gitu tuh.